بشيخنا الكميل هو أبو فتح العارفين محمد عود من إسحاقي وله غفران الله. Sebagaimana telah diwahyukan dan diwasiatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam wahyunya, wa min ana'il laili fasabbih wa atrafan nahar la'allaka tardha, dan bertasbihlah pula di malam dan siang hari supaya kamu merasa senang. Maksudnya merasa senang dengan pahala balasan yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sepanjang malam dan siang hari merupakan umur. Sebab umur adalah saat dan waktu yang telah berlalu. Itu ngarannya umur. Allah Ta'ala mewahyukan, wadhkurisma rabbika bukratan wa asila wa minal laili fasjud lahu wa sabbihhu laylan tawila. Dan sebutlah nama Tuhanmu di waktu pagi dan petang, dan pada sebagian dari waktu malam sujudlah kepadanya, dan bertasbihlah kepadanya pada bagian yang panjang di malam hari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ujar Nabi kita, wala yushaddad dina ahadun illa walabahu. Tidak ada yang menentang akan agama ini, melainkan agama itu pasti mengalahkan dia. Maksudnya, kalau kita hendak mengamalkan semua amalan-amalan yang disuruh oleh agama, pasti kita kewalahan. Pasti kita kewalahan. Kenapa? Karena dari subuh sampai ke subuh berikutnya itu ada amalan-amalan yang mesti dilakukan. Ada wirid-wirid yang dianjurkan untuk membacanya. Nah, jadi kalau kita hendak mengamalkan seluruh anjuran-anjuran agama ini, kita dikalahkan oleh agama. Kita kada mampu. Mampu paling di waktu muda, karena sudah waktu tua kada mampu lagi. Nah, lalu ujar Nabi kita, wa qaribu wa saddidu fasaddidu wa qaribu wa abshiru. Kalau kada kawa menjalankan anjuran-anjuran agama itu seluruhnya, maka ambillah nang dekat. Ambillah nang dekat. Artinya kalau kada kawa samuaan, nang parak samuaan barang. Nang kada kawa parak samuaannya barang. Jadi artinya kalau kita kada kawa mengambil keseluruhan agama, ibadah-ibadah yang dianjurkan agama itu, maka kita ambillah yang apa kita mampu untuk melakukannya. Wasta'inu bil ghadwati war rauhati wa syai'in minad duljati wa syai'in minad duljah, dan mintalah pertolongan ujar Nabi di waktu pagi, di waktu petang, dan di waktu sedikit malam hari. Artinya kalau kita kada kau beribadah full 24 jam kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita ambil 3 waktu. Waktu yang pertama ghadwah, waktu pagi. Yang kedua rauhah, waktu petang. Yang ketiga wasyai'in minad duljati, dan sedikit daripada malam. Nah, kalau kita kada kawa menghabiskan waktu itu untuk wirid, untuk taat kepada Allah. Makanya banyak hadis-hadis daripada Rasulullah yang menyuruh kita membaca ini di waktu petang, baca ini di waktu pagi, baca ini di waktu malam. Nah, ini apa gunanya? Supaya kita bisa menjalankan apa-apa yang disuruh oleh Rasulullah itu dengan mudah.
Ada amalan yang disuruh Nabi kita membaca pagi sore. Ada amalan yang disuruh Nabi kita membaca pagi aja. Ada amalan yang disuruh Nabi kita membaca petang aja. Nah, ini apa? Untuk memudahkan kepada kita. Padahal amalan yang jam 8 mestinya ada, jam 9 ada, jam 10 ada, 11 ada, 12 ada, 1 ada, 2, jam 3 ada, sampai 24 jam itu sebenarnya ada wirid-wirid yang dibaca. Cuma kita kada mampu, kita dikalahkannya. Nah, jadi ambil nang 3 perkara itu jangan sampai dilewatkan. Nang pagi, nang petang, dan sedikit daripada malam hari. Syai'in minad duljah. Ada hadis Rasulullah yang artinya barang siapa, ujar Nabi kita, membaca a'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim di awal ratibul atas tuh 3 kali, lalu akhir surah Hasyr 3 ayat, law anzalna hadzal Qur'an ala jabalin itu sampai seterusnya. Barang siapa, ujar Nabi, membaca itu di waktu pagi, maka Allah menyerahkan kepadanya 70 malaikat, 70.000 malaikat. Nah, apa tugasnya malaikat yang 70.000 ini? Yusalluna alaih, memintakan ampun kepada Allah terhadap orang yang membacanya. Dan andai kata dia pada hari itu mati, maka dia mati sebagai syahid. Nah, apabila dia di petang hari membaca demikian halnya, nah, untuk malamnya pun berlaku seperti yang siang tadi juga. Nah, makanya ini amalan Nabi kita memberi subuh, imbah asar atau imbah maghrib. Imbah asar termasuk petang, imbah maghrib termasuk juga. Jadi amalan yang dibaca sore jar itu boleh imbah maghrib, boleh imbah asar. Nah, jadi kalau kita membaca misalnya a'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim 3 kali, baca law anzalna sampai habis. Kita baca imbah asar atau imbah maghrib, nah, kita diserahi oleh Allah malaikat 70.000 yang memintakan ampun kepada kita. Dan andai kita mati malam ini, kita mati sebagai syahid. Nah, jadi amalan-amalan yang seperti ini jangan dilewatkan lagi. Kenapa? Karena sudah kita kada kawan nang pul 24 jam nang di sini barang kawa. Nah, itu nang besukan lawan kamarian. Ada lagi amalan Rasulullah yang menyuruh kita membaca kamarian. Man qala hina yumsi, siapa yang berkata di waktu petang, raditu billahi rabba wa bil islami dina bi Muhammadin nabiyya. Pastilah Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan keridhaan kepadanya, karena haqqan 'ala Allah ayyurdiyahu, pasti Allah akan meridai orang tersebut. Kalau kita kamarian baca baik imbah asar atau imbah maghrib, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya, Allah meridai akan dia. Nah, ini nang di kamarian. Nang bisukan, hadis Rasulullah mengatakan, man shalla salatal fajri wa jalasa fi makanihi hatta tatlu asy-syamsu a'tahu Allah taala asyra khisal. Barang siapa sembahyang subuh kemudian dia terus berzikir di tempatnya sampai terbit matahari jam 6. Nah, apa kalau dibaca? Imam Ghazali membagi dalam kitabnya, hendaknya membaca Quran ada, membaca salawat ada, zikir ada, istighfar ada, sampai jam 6. Baik sembahyangnya berjamaah di masjid atau sembahyang sorangan di rumah, sembahyang subuh, tapi jangan beralih tempat duduk dari situ sampai terbit matahari. Allah akan memberikan dia 10 perkara. Pertama, taubah qablal maut.
diberi Allah tobat sebelum mati. Wasaniha yang kedua, ujar Nabi kita, barakatum bi rizqih, barakah pada rezekinya. Rezeki yang berberkah ini rezeki yang menolong kita untuk ibadah. Rezeki yang berberkah itu rezeki yang membawa kita kepada taat lawan Allah. Kalau rezeki yang membawa kita kepada maksiat, itu rezeki yang tidak diberkati oleh Allah. Yang kedua, barakatun fi rizqih, barakah rezekinya. Wasalisuha yang ketiganya, salamatun fi badanihi, selamat pada badannya. Artinya kita kada akan kena penyakit-penyakit yang bisa mengurangi badan kita. Macam orang kena kusta itu kan mengurangi badan, ditatak, selamat daripada badannya. Warabi'uha yang keempat, ujar Nabi, mahabbatun fi qulubil khalqi, kecintaan di hati makhluk kepadanya. Yang keempat, mahabbatun fi qulubil khalqi. Wa khamisuha yang kelima, yurfa'u anhu dikul aish, diangkat daripadanya kesulitan hidup, kepicikan hidup. Wa sadisuha yang keenam, yakhruju minad dunya bi kalimatil ikhlas, dia keluar daripada dunia artinya mati mengucapkan kalimat ikhlas, la ilaha illallah. Wasabi'uha yang ketujuh, yuwassa'u qabruhu, diluaskan kuburnya. Wasaminuha yang kedelapan, yu'ta kitabahu biyaminih, diberikan kitab catatan amal dengan tangan kanannya. Watasi'uha yang kesembilan, yamurru ala sirat kal barqil lami', dia lewat di siratal mustaqim seperti kilat yang memancar. Wa ashiruha yang ke-10, yadkhulul jannata bighairi hisab, dia masuk surga dengan tiada hisab. Nah, ini orang nang sembahyang subuh duduk kada alih-alih bebacaan, berzikir, berselawat, membaca Quran, membaca tasbih, membaca istighfar sampai terbit matahari. Nah, 10 perkara itu diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini amalan yang dianjurkan Nabi kepada kita waktu beisukan. Ada hadis lain lagi, sembahyangnya berjamaah, sembahyangnya berjamaah dan duduk kada berpindah pada situ, berbacaan berzikir sampai terbit matahari, kemudian dia sembahyang isyraq 2 rakaat, hanya buliknya ke rumahnya. Nah, itu dapat 10 perkara ini juga, ditambah lagi pahala haji yang mabrur, sempurna, 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 ujar Nabi kita. Terima kasih Anda telah menyaksikan ceramah dari Kiai Haji Muhammad Bahit. Semoga bermanfaat dan jangan lupa subscribe, like, share, dan komen.